Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM dan para tulab atau libat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai kajian ilmiah kita bersama Al-Ustadz Sultan Kutub Hafizahullah Ta'ala, yakni dengan pembahasan mengenal hadis ahad. Insyaallah kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami, yakni Instagram Radio Roja Pontianak 94,7 FM. Insyaallah di sesi akhir kita akan buka sesi tanya jawab. Ini bagi para pendengar di Roja Pontianak bisa menghubungi ke nomor WA kami 089694436282, dan untuk para tulab yang langsung menyimak di sini mungkin bisa menanya langsung atau lewat kertas. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz, hayya tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keadaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai seorang yang mukmin, muslim, ahlu sunnah wal jamaah, sehat wal afiat, dan diberikan kesempatan sehingga hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita terus bersyukur, Allah akan tambahkan penambahan nikmat itu. Kita tidak tahu apakah dari segi jumlah atau dari segi barokah atau mungkin dari jenis yang lain, kita tidak tahu. Yang jelas tugas kita adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Jikalau kalian kufur nikmat, maka azabku amat pedih. Kemudian tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul dengan perantara satu orang, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian Rasulullah SAW di awal berdakwah sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dengan sebab dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada malam kali ini kita akan membahas tentang yaitu mengenal hadis ahad. Mungkin sebagian sudah tahu apa itu hadis ahad. Bagi yang sudah tahu, ini adalah ajang untuk murajaah, mengulang-ulang. Bagi yang belum tahu, maka ini adalah sesuatu yang baru yang mudah-mudahan bisa dijadikan penambahan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya dahulu kala, ulama ahli hadis tidak kenal pembagian hadis terbagi menjadi mutawatir dengan ahad. Itu mereka tidak kenal dengan itu. Yang mereka kenal adalah hadis itu ada yang makbul diterima, ada yang mardud ditolak. Atau hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu. Itu yang mereka kenal. Sebelumnya mereka tidak kenal
mutawatir, mereka tidak kenal ahad. Baru kemudian ketika terjadi takwil sifat, istiwa diubah jadi inilah, atau sifat-sifat yang lain diubah jadi inilah dan sebagainya, maka di situ mulailah ada orang-orang yang mereka menisbatkan dari mereka kepada ilmu, di mana mereka itu orang-orang yang jatuh kepada ta'til sifat, pengingkaran kepada sifat, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan lain-lainnya, terutama Mu'tazilah. Jadi yang pertama kali membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad itu adalah Mu'tazilah. Sehingga tujuan mereka awalnya adalah untuk membagi. Kalau seandainya dalam masalah akidah hadis ahad tidak bisa dipakai. Kalau dalam masalah fikih hadis ahad maka bisa dipakai. Alasan mereka apa? Hadis ahad itu dhon, nanti kita akan bahas apa itu dhon. Dhon itu dugaan yang kuat, dugaan yang kuat. Sedangkan hadis mutawatir itu qata', pasti nyampe ke Nabi SAW gitu, 100%, mi'ah bil mi'ah, la raiba fi. Sehingga membahas masalah keyakinan harus pakai mutawatir dong. Kalau ahad enggak bisa. Kata siapa? Kata mereka. Itu asal usul pembagian hadis terbagi mutawatir dan ahad. Lalu dengan berjalannya waktu, orang-orang awam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah termakan dengan pembagian tersebut. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khawatir kalau seandainya mereka tidak tahu hakikat yang sebenarnya itu bagaimana, sehingga ulama Ahlus Sunnah menjadi perlu dengan pembagian ini. Tujuannya apa? Tujuannya disebutkan ahad versi Ahlus Sunnah itu bagaimana, sikapnya itu seperti apa, sehingga Ahlus Sunnah jadi apa? Jadi perlu dengan pembagian hal seperti ini. Seperti juga Mu'tazilah buat kaidah bahwasanya ada hakikat, ada majaz. Ada hakikat, ada majaz. Kalam terbagi dua, hakikat dan majaz. Ahlus Sunnah sebenarnya pada asal tidak perlu dengan majaz. Istilah majaz. Oh, Allah turun ke langit dunia, itu namanya majaz, bukan hakikatnya. Majaz itu cuman majaz, maksudnya tuh perintah Allah turun, bukan Allah turun. Jadi seperti itu. Akhirnya Ahlus Sunnah perlu dengan pembagian tersebut. Ini banyak terjadi seperti ini. Pembagian tuh kadang terjadi disebabkan karena ada orang-orang ahli bid'ah, mereka membuat, kemudian Ahlus Sunnah perlu dengan istilah tersebut cuman sekedar untuk menyampaikan sikap yang benar itu seperti apa. Baik, sebelum kita membahas hadis ahad, kita juga harus tahu apa itu hadis mutawatir. Jadi pertama, hadis itu kalau disebutkan secara mutlak maka maksudnya disandarkan kepada Nabi. Ini adalah hadis, maksudnya hadis Nabi. Kalau disebutkan secara muqayyad, terikat, maka dia bisa dikatakan hadis perkataan sahabat atau perkataan tabi'in, hadis mauquf, hadis maqtu. Maka kalau kita menginginkan hadis dengan makna yang lain harus muqayyad, terikat. Tapi kalau cuma disebutkan hadis gitu aja, mutlak gitu aja, maka maksudnya apa? Hadis Rasulullah. Kalau diinginkan kepada yang lainnya maka harus terikat. Hadis mauquf disandarkan kepada sahabat, hadis maqtu disandarkan kepada tabi'in dan lain-lainnya. Baik, hadis kalau ditinjau dari jalurnya terbagi dua, mutawatir dan ahad. Apa itu mutawatir? Nah, jadi sebelum kita masuk kepada ahad, kita berkenalan dulu dengan mutawatir nih, supaya tahu. Mutawatir itu disebutkan dalam kitab-kitab ulama, di antaranya kitab Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ma rawahu adadun yastahilu fil adati tawatu'uhum 'ala al-kadhibi wa asnaduhu li syai'in ila syai'in mahsus. Jadi mutawatir itu dia punya 3 unsur. Pertama, ma rawahu jama'atun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, banyak orang. Unsur pertama apa? Banyak. Jumlah itu banyak.
Unsur yang kedua, yastahilu fil 'adah an yatawata'u 'alal kadhib. Menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Mustahil. Yuk kita kumpul, yuk kita bersepakat yuk untuk berdusta. Mungkin enggak? Ya, setingkat ulama ngumpul rapat, yuk kita sepakat yuk kita berdusta yuk. Mungkin enggak? Mustahil. Mustahil. Kedua, mustahil dengan jumlah tersebut mereka bersepakat di atas kedustaan. Ketiga, ya, disandarkan kepada sesuatu yang dapat dirasa dengan panca indera. Apa panca indera gini? Kok ada ilmu biologi di sini? Ya. Maksudnya, ya, panca indera di sini adalah panca indera pendengaran dan penglihatan. Pendengaran maksudnya ra'aitu, aku melihat. Kalau pendengaran maksudnya sami'tu, aku mendengar. Atau haddatsani, apa? Misalnya Muhammad berkata kepadaku, haddatsani. Atau sahabat mengatakan, ra'aitu, aku melihat Rasulullah haji begini. Jadi mereka menyandarkan dengan sesuatu yang dapat dirasa dengan panca indera. Maksudnya panca indera apa ini? Mata dan telinga. Mata maksudnya ra'aitu, aku lihat. Atau ra'aina. Kalau panca indera telinga maksudnya sami'tu. Nggak ada hidung sama yang lain-lain nggak ada, ya. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini, ya, mata dengan telinga. Nah, jadi ketika ada tiga hal tersebut, maka hadis itu dikatakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir, ya, dia menunjukkan dua hal. Nanti kita supaya paham, udah paham tulis ya. Labas khalas. Hadis mutawatir menunjukkan dua hal. Yang pertama al-qat'u atau al-ilm. Al-ilm. Yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua al-amal. Supaya nanti kita bedakan bedanya antara mutawatir dan ahad. Kita harus sebutkan mutawatir. Jadi yang pertama tadi apa? Al-ilm. Yang kedua apa? Al-amal. Apa maksud al-ilm di sini? Al-ilm itu artinya, ya, kepastian akan kebenaran penisbatannya kepada orang yang dinukil darinya. Kepastian akan kebenaran penisbatannya kepada orang yang dinukil darinya. Ya, nanti Anda jelaskan. Yang kedua, amal. Maksudnya apa? Amal di sini apa? Melakukan apa-apa yang diarahkan darinya. Yaitu dengan membenarkannya jika hadis tersebut berupa kabar, dengan membenarkannya jika hadis tersebut berupa kabar, udah, dan mempraktekkannya jika hadis tersebut berupa tuntutan. Baik. Sudah, ya? Nah, Anda jelaskan. Al-ilm di sini apa? Al-ilm kepastian akan kebenaran penisbatannya kepada orang yang dinukil darinya. Maksudnya, misalnya ini. Hadis ini dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada Rasulullah misalnya. Ketika hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah melewati jalur mutawatir, berarti ini pasti 100% mi'ah bil mi'ah betul-betul dari Nabi.
Jelas? Jadi ketika ada hadis mutawatir yang dimana hadis mutawatir tersebut adalah sabda Rasulullah, disandarkan kepada Rasulullah, penisbatannya kepada Rasulullah, berarti ini benar-benar pasti Rasulullah yang ngomong, pasti penyandaran ini benar. Itu artinya al-ilm. Artinya apa? Al-ilm. Maksudnya apa? Benar-benar penisbatannya kepada Rasulullah itu benar, tidak ada keraguan sama sekali. Kalau seandainya hadis ini disandarkan kepada perkataan sahabat, penyandaran ini kepada sahabat, mutawatir, artinya pasti benar-benar sahabat yang ngomong. Kalau hadis ini disandarkan kepada tabi'in, ya, terus dikatakan ini mutawatir, maka ini pasti benar-benar dari tabi'in, tidak ada keraguan sama sekali. Jelas? Nah, jadi pertama apa? Al-qat'u bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu. Jadi kepastian, ya, akan kebenaran penisbatannya kepada orang yang dinukil darinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-amal bima dalla alaihi bi tasdiqihi in kana khabaran wa tatbiqihi in kana talaban. Yaitu mengamalkan dengan apa yang diarahkannya, ya, dengan membenarkannya jika dia berupa kabar. Misalnya hadis ini mutawatir menunjukkan akan kabar. Misalnya Rasulullah mengabarkan di antara hadis mutawatir tentang syafaat. Hadis tentang syafaat itu datang kepada kita dengan jalur mutawatir. Ini berupa kabar atau tuntutan? Kabar. Berarti konsekuensinya apa kalau ini mutawatir? Membenarkan. Tentang telaga Nabi. Tentang telaga Nabi ini juga mutawatir. Ini kabar atau tuntutan? Kabar. Berarti diimani, dibenarkan. Tentang apa lagi? Masih banyak lagi lah hal-hal yang lain, ya. Al-Quran dari awal sampai akhir datang kepada kita dengan jalur mutawatir. Jadi jangan ada yang nanya alif lam mim tuh sanadnya sahih enggak ya? Antum jangan nanya kayak gitu. Yang ditanya itu akal fulan tuh sahih enggak, nanya kayak gitu. Jadi apa? Jadi jangan tanya Al-Quran. Al-Quran itu semuanya datang kepada kita dengan jalur mutawatir. Jadi jangan ragu. Yang masalah itu adalah cara memahaminya. Pakai Al-Quran, memahaminya salah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi. Apa kata orang kebatinan? Sapi adalah Aisyah. Iya, orang-orang batiniyah, kelompok batiniyah, mereka mengatakan ini adalah Aisyah. Ya. Yang sorban hitam itu yang itu. Taib. Nah, jadi seperti itu. Kemudian wa tatbiqihi in kana talaban, dan mempraktekannya jika dia berupa tuntutan. Tuntutan di sini terbagi dua. Tuntutan untuk mengamalkan atau tuntutan untuk meninggalkan. Kalau mengamalkan itu, ya, di antaranya wajib dan sunnah. Kalau misalnya meninggalkan, di antaranya haram dan makruh. Kalau seandainya hadis mutawatir tersebut memerintahkan akan sesuatu, maka sami'na wa ata'na, amalkan. Kalau dia melarang suatu perkara, maka sami'na wa ata'na, tinggalkan. Jadi itu konsekuensi dari, ya, hadis mutawatir. Yang pertama tadi menunjukkan al-ilm, kemudian al-amal, ya, al-amal. Nah, sekarang kita masuk kepada, ya, hadis ahad. Itu cuma sekedar muqaddimah supaya kita tahu nanti, ya, hadis ahad. Baik, ahad itu jamak dari ahad, ya kan, gitu kan? Apa? Ahad, gitu kan? Artinya perseorangan, individu, ya, ahad. Misalnya zahaba, ya, zahaba, misalnya fulan pergi, ahad, orang-orang itu pergi, ya, ahad, per orang sendiri-sendiri maksudnya, ya. Kalau misalnya zahabna thulath, kita pergi bertiga. Zahabna ruba', kita pergi berempat. Kalau zahabna ahadan, artinya apa? Seorang-seorang, sendiri-sendiri. Maksud itu. Jelas? Ahad. Taib. Yang kedua ahad. Ya. Ahad di sini ada dua tinjauan. Ada dua tinjauan. Kalau ditinjau dari segi jalurnya, terbagi tiga. Ditinjau dari segi jalurnya terbagi berapa?
3. Yang pertama masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gharib. Yang ketiga apa? Gharib. Yang pertama tadi apa? Masyhur, yang kedua itu aziz, yang ketiga gharib. Itu kalau ditinjau dari segi jalur. Kalau ditinjau dari segi tingkatan, yang kedua, tinjauan yang kedua adalah kalau ditinjau dari segi tingkatan terbagi 5. Terbagi 5. Yang pertama sahih li dzatihi. Nanti Anda jelaskan satu persatu. Sahih li dzatihi. 2 sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. 3 hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi. 4 hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. 5 dhaif. Baik, kita bahas tentang hadis ahad ditinjau dari segi jalurnya sampai kepada kita, dia terbagi apa? 3. Kalau masyhur, apa itu masyhur? Masyhur itu hadis yang diriwayatkan 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Apa tadi? Yang diriwayatkan 3 orang atau lebih, terus belum mencapai, namun belum mencapai derajat mutawatir. Itu masyhur. Yang kedua tadi apa? Aziz. Aziz yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Yang ketiga tadi apa? Gharib. Gharib yang diriwayatkan oleh satu orang. Nah, jadi perhatikan, misalnya ketika di zaman Rasulullah SAW, misalnya Rasulullah bersabda, terus didengarkan oleh Abu Hurairah, Umar, sama Ali. Berapa orang? 3. Kemudian dari salah satunya di sini menyampaikan kepada bawahnya yang mendengarkan 3. Dari 3 orang ini salah satu yang menyampaikan 3 lagi. Jadi setiap sana tuh 3. Atau misalnya gini, dari sahabat 100 orang yang mendengarkan, tabi'in 3 orang, tabi'ut tabi'in 100 orang, kemudian di bawahnya 5.000 orang. Ini tetap hadis namanya masyhur. Kenapa? Karena ditinjau yang terdikit dari sanad itu 3, maka dimasyhur. Walaupun satu tabaqah, walaupun satu tingkatan. Jelas ini? Hah? Ulang. Jadi misalnya gini, tabaqah itu artinya tingkatan. Tabaqah sahabat yang mendengar dari Rasulullah anggaplah 100 orang. Berapa orang? 100 orang. Masya Allah, banyak ya. Ini mutawatir nih. Oh, bentar lu. Ya. Jangan asal mutawatir. Kemudian ya, dari 100 orang ini kan terkadang tidak semuanya menyampaikan hadis, mendengarkan, tapi apa? Kadang tidak menyampaikan. Oke lah, sampai kepada bawahnya, tingkatan bawahnya itulah tabi'in. Tabi'in ya, yang meriwayatkan hadis ini hanya 3 orang. Berapa? 3 orang. Kemudian dari 3 orang ini mungkin 1 orang menyampaikan kepada bawahnya, yang mendengarkan 1.000 orang. Berapa? 1.000 orang. Dari 1.000 ini, tabaqah yang berikutnya hanya 5 orang atau anggaplah 500 orang. Ini hadis apa namanya? Masyhur. Walaupun yang pertama 100 orang, walaupun yang ke tingkat yang kelima atau ke-7 5.000 orang, ketika ada salah satu tabaqahnya 3, namanya masyhur. Ini hadis namanya masyhur. Jelas ini? Dan masyhur juga masuk dalam kategori ahad.
Terus kalau aziz bagaimana aziz? Aziz misalnya setiap sanad dua itu sudah la raiba fihi itu dah. Ya, itu apa? La raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya sudah. Itu namanya aziz. Contoh aziz yang lain, Tobakoh yang pertama 2000 orang. Tobakoh yang kedua 2000 orang. Tobakoh yang berikutnya 2000 orang. Tobakoh yang berikutnya 2 orang. Hadis apa namanya ini? Aziz. Kalau seandainya semuanya 2000 sampai di pembukuan, sampai ke Imam Bukhari misalnya, atau kepada Abu Daud sampai pembukuan, sampai tadwin, itu 1000 atau 100 atau 50 sebagainya, itu namanya mutawatir, banyak itu. Tapi ini 50 2. Oh, aziz. Jelas ini? Ini aziz. Baik, hadis ahad, hadis apa? Gharib. Gharib itu ya 1 atau di sini 1000, sini 2000, sini 1, sini 5000. Hadis apa nih? Gharib. Ini namanya gharib. Ya. Jelas? Ada kaidah namanya al-qalil yaqdi 'alal katsir. Yang sedikit ya mengalahkan yang banyak. Mau yang sini 1000, 2000, 3000, pokoknya ada salah satu tobakoh saja angkanya 1 atau 2 atau 3 dihukumi dia imma masyhur, imma aziz, imma gharib. Biasanya orang-orang itu taunya hadis ahad itu apa? Satu seorang. Ini artinya dia sendiri tidak tahu hadis ahad. Dia sendiri tidak tahu hadis ahad. Hadis ahad tuh kita tidak boleh pakai hadis ahad. Apa hadis ahad? Hadis ahad yang diriwayatkan satu orang. Allah musta'an. Udah lagi itu dia pakai dalil. Ada dalilnya. Bahwasanya hadis ahad itu tidak diterima. Dia pakai dalil juga, masya Allah. Apa dalilnya? Pada suatu hari di zaman khilafah Umar bin Khattab. Di zaman khilafah siapa? Umar ibn Khattab. Seorang sahabat menyampaikan sebuah hadis. Aku mendengar Rasulullah bersabda tentang suatu permasalahan. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kamu harus datangkan orang yang lain yang meriwayatkan seperti hadis kamu. Kalau enggak, saya pukul kamu. Apa mereka bilang? Ini bukti bahwa hadis ahad tidak diterima. Akhirnya apa? Sahabat ini nyari orang yang dulu pernah dengar juga bersama Rasulullah SAW. Akhirnya ini wahai Umar, bahwa beliau juga termasuk orang yang mendengarkan permasalahan ini dari Rasulullah SAW. Baik, sekarang aku terima. Apa kata mereka? Ini bukti bahwasanya hadis ahad itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ya Rabbana, ini 2 orang masih juga apa? Masih juga ahad. Dia bantah. Ya, dia bantah hadis ahad dengan hadis ahad, alias dia apa? Dia tidak paham. Intinya tidak paham gitu. Ini masalah kan kayak gitu. Nah, jadi itulah keadaan orangnya. Mereka tidak tahu. Di tengah masyarakat kita ini, ada satu kelompok yang dia itu ya sudah menjadi sebuah organisasi dan sebagainya. Ternyata dia mengingkari hadis ahad. Pokok akidahnya arah kepada Mu'tazilah. Dan Asy'ariyah zaman sekarang itu lebih dekat kepada Mu'tazilah daripada Asy'ariyahnya. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu beliau itu pernah ya ada 3 tahapan dalam hidupnya. Ya. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari, ana jelaskan sedikit. Pertama, dia itu pernah menjadi Mu'tazilah. Betul-betul Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya apa? Mengingkari hadis ahad dan sebagainya, memberontak kepada pemerintahan, itu Mu'tazilah. Kenapa dia jadi Mu'tazilah? Karena ketika ya, bapak kandungnya meninggal dunia, ibunya nikah sama seorang yang berilmu memang, tapi Mu'tazilah. Akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai anak tiri ya, belajar sama bapak tirinya, belajar agama, sehingga dia menjadi Mu'tazilah. Memang dia menjadi seorang yang alim, tapi apa? Akidahnya Mu'tazilah. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berjumpa dengan Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ini ya, atau dulu masyhur dengan akidah Kullabiyah.
Di sini beliau meninggalkan pemikiran Mu'tazilah kemudian ikut menjadi Kullabiyah. Kullabiyah itulah yang Asy'ariyah, yang akidah Asy'ariyah dinisbatkan itu kepada Ibnu Kullab. Ya, menetapkan tujuh sifat. Ya, menetapkan 7 sifat. Kemudian tidak mengingkari hadis ahad, enggak. Kalau Mu'tazilah tadi apa? Mengingkari hadis ahad. Kalau Asy'ariyah itu dengan tahapan Abul Hasan Asy'ari yang kedua, tidak mengingkari hadis ahad. Kemudian Abul Hasan Asy'ari melangkah ke tahapan yang berikutnya, ditinggalkan akidah Kullabiyah menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bentuk pertaubatan beliau tulis kitab Al-Ibanah ala Usulid Diyanah, kemudian juga Al-Maqalat Al-Islamiyah. 2 kitab itu menunjukkan pertaubatan beliau dari akidah Kullabiyah Mu'tazilah. Beliau kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Asy'ariyah zaman sekarang aneh, mengingkari hadis ahad, mengingkari uluwullah. Padahal Kullabiyah, wallahu alam setahu ana, yang dimana Asy'ariyah di tahapan kedua ini itu tidak mengingkari ulu, ketinggian Allah ya di langit, enggak. Tidak mengingkari itu. Ya. Yang mengingkari itu adalah Mu'tazilah. Kemudian tidak mengingkari hadis ahad. Jadi sebenarnya Asy'ariyah yang zaman sekarang lebih dekat kepada apa? Mu'tazilahnya daripada Asy'ariyahnya. Ya. Jelasnya? Nah, seperti itu. Nah, jadi orang-orang itu ternyata mereka sebenarnya tidak tahu apa itu hadis ahad. Hadis ahad, mereka taunya hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang. Ya. Sebenarnya di sana ada bantahan-bantahan, ya, atas perkataan mereka. Mereka mengatakan, oh, tidak bisa hadis ahad dalam masalah akidah, dalam masalah ini sebagainya. Mereka katakan seperti itu. Padahal di sana ada bantahan-bantahan semuanya. Di antara bantahan pertama adalah bahwa hadis mutawatir itu mengandung unsur ahad. Kalau hadis ahad ditolak, mutawatir juga harus ditolak. Hadis mutawatir itu pun mengandung apa? Mengandung ahad. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Ana mau tanya, ketika anggaplah 50 orang yang mendengarkan hadis dari seorang syekh, ketika dia menyampaikan kepada orang yang berikutnya, apakah mereka taklim satu meja 50 orang? Mic 50, atau misalnya enggak pakai mic lah, zaman dulu enggak pakai mic kan. 1 2 3. Qala Rasulullah sallallahu, apakah begitu? Atau masing-masing satu di tempat ini, satu di tempat ini, satu di tempat ini. Masing-masing di tempatnya masing-masing kan? Jadi ketika dia ke tempat satu sana, ini seorang atau banyak orang? Satu orang, ya enggak? Nah, jadi mutawatir itu sendiri mengandung ahad. Kalau ahad ditolak, otomatis mutawatir juga harus ditolak. Itu pertama. Kedua, ya akhi, asal usul Islam ini sendiri pun sebenarnya ahad. Nabi SAW di awal dakwah sendiri, ya kan? Kemudian Rasul ngambil dari siapa? Malaikat Jibril sendiri. Sebenarnya penolakan hadis ahad ujung-ujungnya nanti, ya, kalau misalnya dipaksakan, nanti ujung-ujungnya Islam semua ditolak. Karena unsur dari awalnya adalah ahad. Oh, kan ini kan beda, ini kan Nabi dan sebagainya. Ya sudah, hadis itu pun kalam Nabi, ngapa kamu enggak apa percaya? Kan begitu. Jelas ini? Nah, kemudian di antara, ya, bantahan yang lainnya adalah, ya, adzan dulu. Baik, tafadhol, man yu'adzin. Kemudian yang berikutnya, mereka menolak hadis ahad. Ketika mereka mengatakan, oh, hadis ahad tidak bisa diterima. Karena apa? Karena ini kan apa? Dia cuma seorang, ini kan masalah akidah dan sebagainya, tidak bisa diterima, kata mereka, kan gitu kan? Sekarang kita tanya, yang meriwayatkan hadis itu dari segi kefiqahannya, dari segi kejujurannya itu bisa dibandingkan tidak dengan kita ini? Tidak bisa. Ya akhi, dulu tuh orang terbahak-bahak, wah kakak bisa didoifkan, ketawanya sampai kayak gitu. Karena apa? Tidak menjaga muruah, ketawanya sampai ke belakang gitu, apalagi ketawanya kencang-kencang, itu bisa doif. Iya.
Ada orang nendang keledai, didhaifkan. Ada orang kencing berdiri, didhaifkan. Ada orang bohong sama binatang, krek 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 krek. Dilihat ternyata apa? Di tangannya tidak ada apa-apa, didhaifkan. Didhaifkan. Ya. Jadi subhanallah. Orang dulu itu luar biasa. Dari segi kefiqahannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tidak bisa. Ya, ahli hadis itu mereka kefiqahan, tingkat kefiqahan mereka, kejujuran, kemudian dari segi adalah, bagaimana mereka istiqomah dalam muruahnya, dalam masalah ibadahnya, ya. Mereka menjaga kewajiban, mereka menjaga meninggalkan yang haram. Luar biasa, ya. Dan maaf, zaman dulu ketika ndak pakai penutup kepala, didhaifkan, bisa didhaifkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga dari segi pakaian, seorang talibul ilmi, ahli hadis itu mereka ma'ruf zaman itu, ya. Mereka punya uruf, punya kebiasaan. Orang yang dia belajar hadis, mereka punya baju yang dikenal, ya, baju yang dikenal. Dan orang-orang yang mereka tidak menisbatkan kepada ilmu, mereka juga punya baju. Ketika ada orang yang dia menisbatkan kepada hadis, kepada thalabul ilm dan sebagainya, dari segi pakaiannya tidak pakaian yang ma'ruf dikenal oleh kalangan ahli hadis, bisa didhaifkan karena tidak menjaga muru'ah. Jadi jauh sekali kita sama mereka. Kan seperti itu, jauh, ya. Maka, ya, kalau seandainya kaedah mereka ini kan karena satu orang sebagainya, kalau orang seperti mereka ditolak, Anda juga harus ditolak. Paham maksudnya? Perkataan Anda juga harus ditolak. Lebih layak untuk ditolak. Lebih layak untuk ditolak. Contoh lah gini, ya. Ketika, ya, ada orang tokoh sekarang yang lagi viral, mereka mengatakan hadis Muslim yang tentang ainallah itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena hadis ahad, kata mereka. Tidak bisa dipakai. Karena hadis apa? Ahad. Ya akhi, yang riwayatkan siapa? Imam Muslim. Kitab yang paling tersahih setelah Bukhari. Kalau Imam Bukhari kitabnya tersahih setelah Al-Quran. Sahih Muslim tersahih setelah Bukhari. Ya, tidak bisa dipakai, kata mereka. Karena hadis ahad. Yang ngomong lebih layak untuk ditolak. Perkataan itu lebih layak untuk ditolak lagi. Ya. Jelas enggak? Nah, kok seperti itu? Ada yang ngomong kayak gitu. Ya Allah, Imam Muslim ditolak, subhanallah. Ulama aja sampai ada ngomong dalam kitab Nuzhatun Nazar kalangan Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Nuzhatun Nazar, di situ disebutkan bahwa hadis ahad itu dia bisa naik tingkat menjadi ilm tadi apa tadi? Kepastian tadi, naik tingkat ketika dia masuk ke dalam kitab-kitab yang sudah diakui kebenarannya. Hadis ahad kalau ditemukan dalam Sahih Bukhari, hadis ahad kalau ditemukan dalam Sahih Muslim, keadaannya naik tingkat jadi ilm. Ini tidak tahu mereka. Mereka kan kadang menisbatkan, oh, Imam Ibnu Hajar mengatakan begini sebagai. Ibnu Hajar lihat dalam kitab Nuzhatun Nazar, tidak sesuai dengan mazhab mereka. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang mengingkari hadis ahad adalah Mu'tazilah. Ya, Asy'ariyah sebenarnya tidak mengingkari hadis ahad. Asy'ariyah mutaqaddimin. Kalau Asy'ariyah mutaakhirin yang sekarang ini, yang muasirin sekarang, mereka lebih dekat kepada Mu'tazilahnya daripada Asy'ariyahnya. Nah, seperti itu. Maka seperti itu. Walaupun Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau tuh tidak sepenuhnya jatuh dalam takwil. Memang beliau ada jatuh dalam beberapa takwil, tapi beliau tidak menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah sebenarnya. Walaupun Asy'ariyah menyandarkan dirinya kepada Ibnu Hajar juga, dianggap itu salah satu tokoh Asy'ariyah. Padahal Ibnu Hajar tidak pernah mengakui dirinya Asy'ariyah. Nah, jadi itu ya banyak sebenarnya bantahan-bantahan untuk orang-orang yang mengingkari hadis ahad. Kemudian ulama itu, ya, ulama mensyaratkan diterima atau ditolaknya hadis itu bukan dari sisi jumlah, tapi dari 5 syarat. Yang pertama, bersambung sanadnya. Kedua, ya, rawinya adil. Adil itu apa adil? Nanti kita jelaskan adil.
Ketiga, rawinya dobit. Apa lagi dobit nih? Ya. Keempat, tidak ada syudzud. Apalagi syudzud nih. 5, tidak ada illah. Tidak ada illah. Jadi 5 syarat. Ya, awal tadi apa? Nyambung sanadnya. Kedua apa tadi? Perawinya adil. Ketiga, perawinya dhabit. Keempat, tidak ada syudzud. Kelima, tidak ada illah. Tidak ada illah. Ittisalus sanad artinya apa? Sanad itu bersambung sampai kepada yang ngomong. Yang ngomong Rasulullah, sanad ini nyambung. Yang ngomong tabi'in, sanad ini nyambung. Yang ngomong ini apa? Sahabat, sanad ini nyambung. Kalau tidak nyambung namanya munqati', terputus. Jadi syarat pertama apa? Ittisalu sanad. Kedua, rawinya itu adil. Adil itu kalau ahli hadis ya beda adilnya makna umum, adilnya versi ahli hadis itu beda. Adil versi ahli hadis itu dia mengumpulkan dua sisi. Pertama, istiqomah agamanya. Kedua, istiqomah muruahnya. Yang pertama tadi apa? Istiqomah agama. Istiqomah agamanya artinya apa? Ya, mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu istiqomah agama. Kalau istiqomah muruah artinya lurus muruahnya, menjaga wibawanya, menjaga kehormatannya, harga dirinya, itu muruah. Pokoknya meninggalkan sesuatu yang dibenci, walaupun hanya dibenci. Ya. Di kalangan ahli hadis, orang-orang yang meninggalkan sholat witir itu rajulun su, orang yang buruk, Ya. Tidak sholat di sepertiga malam terakhir itu orang yang buruk. Kita nih ya Allah, entah bangun ke tada sholat witir entah kapan-kapan kadang kan, masya Allah. Ya. Jadi dhaif jiddan ya. Seperti itu. Jadi adil itu mengumpulkan dua sifat, istiqomatuddin dan istiqomah muru'ah. Jadi mereka menjaga muru'ahnya betul. Pakaian dijaga, penampilan dijaga, luar biasa dijaga. Makannya pun dijaga. Ketahuan minta-minta sama orang bisa didhaifkan, minta. Ya, bisa didhaifkan. Ya. Jadi betul-betul mereka menjaga. Betul-betul mereka menjaga, luar biasa menjaganya. Muru'ah itu betul-betul dijaga. Kemudian tadi syarat berapa? Yang ketiga, dhabit. Dhabit itu artinya ya teliti. Rawinya teliti baik dari segi hafalan, teliti atau dari segi tulisan. Ada ulama itu yang mereka mengandalkan hafalan, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau di majelis ilmu tidak pakai pena. Zaman dulu itu orang tidak pakai pena itu ya aib. Cuman apa? Kemudian ada yang mengingkari, wahai Bukhari, kamu kok ikut majelis tidak bawa pena? Saya hafal semua yang disampaikan Syekh. Jadi semua yang disampaikan Syekh, huruf koma, huruf fa, huruf waw, hafal semua. Kaget dia, diulangi betul, hafal semuanya hafal. Ya, itu yang Bukhari. Ada orang yang mengandalkan hafalan, ada orang yang mengandalkan tulisan. Dari segi hafalan ya dia tidak terlalu, tapi tulisan rapi. Apa yang disampaikan betul-betul tertulis dengan rapi. Ya, ketika dia menyampaikan sama seperti waktu dia dengar. Itu namanya apa? Dhabit dari segi apa? Tulisan. Ada yang dhabit dari segi hafalan. Ada yang menggabungkan dua-duanya, hafalannya iya, mantap. Ada juga tulisannya juga mantap. Ya, Imam Bukhari itu menggabungkan dua-duanya sebenarnya. Beliau hafalannya kuat, juga punya buku Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, seperti itu. Jadi orang yang dhabit. Ya, dhabit. Kemudian yang berikutnya tidak ada syudzud. Syudzud itu menyelisihi. Gini, kalau ada orang yang thiqah
menyelisih yang lebih afdol atau menyelisih yang lebih banyak, itu namanya syudzud. Itu namanya apa? Syudzud. Contoh syudzud, walaupun ini masalah khilafiyah, soal gerak jari. Apa? Gerak jari. Ulama Yordan di antara Syekh Albani beliau mensahihkan hadis gerak jari. Ulama Yaman mendhaifkan hadis gerak jari. Kenapa? Karena hadis tentang gerak jari itu ada dua riwayat. Ya, pembahasannya sama, tapi hadis yang satu mengatakan la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkan. Hadis yang ini yuharrikuha, menggerak-gerakkannya. Rasulullah SAW duduk di tahiyat itu 2 atau 3, kemudian mengisyaratkan jarinya, lalu yuharrikuha, itu riwayat yang satu. Riwayat yang satu lagi la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkannya. Yang meriwayatkan la yuharrikuha itu dari segi hafalan itu lebih kuat daripada yang yuharrikuha, sehingga ini lebih afdol dari segi hafalan, walaupun rawi-rawi yang di sini juga thiqah, ya. Tapi karena rawi yang ini menyelisih ini, maka hadis yang yuharrikuha menurut ulama ahli Yaman di antara Syekh Muqbil didhaifkan. Gara-gara apa? Thiqah menyelisih yang lebih afdol darinya. Paham semuanya? Ini contoh pertama. Contoh yang kedua adalah ketika seorang thiqah menyelisih banyak thiqah. Orangnya thiqah, orangnya jujur, orangnya baik dan sebagainya, betul. Tapi ya, dia menyelisih jamaah. Misalnya gini, 7 orang melihat suatu peristiwa. Ada orang dimakan buaya. 6 orang mengatakan ada orang dimakan buaya. 6 orang semuanya. 1 orang mengatakan buaya makan orang. Ketika ada 6 orang yang mengatakan seperti itu, 1 yang mengatakan seperti ini, walaupun dari segi tingkatan 1 derajat mereka, thiqah semuanya, cuman 1 thiqah ini menyelisih thiqat, maka yang ini namanya apa? Syudzud. Maka syudzud. Yang terjaga adalah yang ramai ini. Bukan kita bicara soal demokrasi, bukan. Tapi di sini ini orang yang meriwayatkan ini adalah orang-orang yang dari segi keilmuan, ya, kita bicara itu. Kemudian tidak ada illah. Apa itu illah? Illah itu penyakit yang tersembunyi, zahirnya baik, ya, tapi ternyata tidak baik. Itu kalau bahasa ana lah gitu, biar supaya itu lebih mudah. Contoh ya, masalah duit. Kita ini masalah duit, karena kita awam dalam masalah duit ya. Kadang duit palsu kita pun tidak tahu kan. Ya enggak? Sekali dipegang sama orang di bank, orang ahli duit, disentuh sedikit seret, dhaif, bukan dhaif apa? Palsu. Langsung kan? Emas. Zaman dulu tuh ada orang pakar emas, itu cukup digigit. Antum tahu enggak cara kayak gitu? Zaman dulu tuh orang pakar tuh tahu. Palsu. Palsu. Tahu kita itu apa? Asli. Kita lihat dan sebagainya. Asli kok. Ya. Ternyata orang yang pakar dia melihat ada sesuatu yang tersembunyi yang dia tidak tahu, tapi orang yang pakar paham. Itu namanya ada illah di situ. Ada illah, ada sebab yang tersembunyi secara zahir baik, tapi ternyata tidak baik. Nah, jadi terkadang ada hadis kalau kita lihat sanadnya bersambung kok, ininya baik kok dan sebagainya, bagus dan sebagainya. Ya, kalau kita yang masih baru belajar, oh ini hadis sahih. Ada ulama kibar mengatakan dhaif. Dhaif di mananya gitu? Karena fulan itu lahir tanggal sekian, ini tanggal sekian dan sebagainya. Dia belum berjumpa dengan ini, maka ini hadisnya terputus dan sebagainya. Udah kita tidak tahu secara zahir kok kayaknya nyambung aja. Tapi ternyata ulama kibar mengatakan yang sudah betul-betul pakar dhaif. Ya kita sih ikut ulama kibar. Itu namanya illah. Tidak ada syarat jumlah di situ. Hendaklah jumlahnya 50, ada enggak? Tidak ada. Hendaklah jumlahnya 100, ada enggak? Tidak ada. Jadi 5 syarat ini syurut mujma' alaih. Syarat yang disepakati atasnya. Jadi ketika ada yang mengatakan, oh hadis ahad tidak bisa diterima,
ya, mereka ngambil dari mana? Ya, mereka ngambil dari mana? Ulama ahli hadis mereka bersepakat bahwa syarat diterimanya hadis ada 5 syarat. Mereka menambah, hendaklah jumlahnya sekian, harus ini, harus itu dan sebagainya. Dipisah, kalau masalah akidah hadis ahad tidak bisa diterima. Kalau masalah fikih hadis ahad diterima. Kok begitu keadaannya? Jadi inilah permasalahannya. Ya. Jelas ya? Nah, panjang gitu muter-muter jadi. Baik. Kemudian hadis ahad dari segi apa? Tingkatan. Ini punya definisi-definisi banyak sebenarnya. Ada hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi itu sahih pada dasarnya. Sahih pada dasarnya. Sahih pada dasarnya itu memang pada asalnya sahih. Artinya tadi dia mengumpulkan 5 syarat tadi. 5 syarat tadi. Jadi apa? Syaratnya bersambung, rawinya adil, kemudian dari segi dobetnya, kalau hadis sahih li dzatihi, dobetnya dari segi dobitnya apa? Sempurna. Mi'ah bil mi'ah, 100%. Kemudian tidak ada syudzud, tidak ada illah. Ya, tidak ada syudzud, tidak ada illah. Itu hadis sahih li dzatihi. Terus yang kedua ada hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairi itu apa? Sahih karena sebab yang lainnya. Sahih karena sebab yang lainnya. Pada asalnya dia tidak dalam kategori sahih, tapi karena ada sebab yang lainnya jadi sahih. Jadi gini, sebelum kita masuk kepada yang kedua, kita loncat dulu yang ketiga. Yang ketiga apa? Hasan li dzati. Hasan pada dasarnya. Hasan pada dasarnya itu dia mengumpulkan syarat sahih, hanya saja dari segi dobat di bawahnya sedikit. Kalau rawi hadis sahih itu dobatnya mi'ah, dobatnya apa? Sempurna 100%. Kalau rawi hadis hasan itu dari segi dobatnya apa? Di bawah sedikit. Anggaplah 80%, 70%, tidak sampai 50 ya. Masih 60% itu masih rawi hadis yang hasan li dzatihi, hasan pada dasarnya. Hasan pada dasarnya. Jadi hadis hasan itu sanadnya bersambung. Rawinya adil juga. Cuman dari segi dobatnya di bawah rawi hadis sahih. Kalau hadis sahih dia 100%, kalau hadis hasan itu bawah sedikit. Anggaplah 90, anggaplah 70, anggaplah 60, paham ya? Kalau 50 itu udah masuk kategori dhaif. Ya. Kalau 50 udah, kalau misal bawah lagi itu dhaif jiddan. Ya, seperti itu. Mau beda lagi nanti. Nah, jadi itu hadis hasan li dzatihi. Nah, kalau seandainya ada rawi hadis hasan dalam suatu hadis di satu jalur, kemudian ada jalur yang lain hasan li dzatihi juga, rawi hadis hasan juga, maka hadis hasan tambah hadis hasan li dzatihi sama dengan sahih li ghairihi. Paham enggak rumusnya? Hadis hasan li dzatihi tambah hadis hasan li dzatihi sama dengan sahih li ghairihi. Oh, ini ada rumusnya nih. Ada rumus kayak gini. Hasan li dzatihi tambah hasan li dzatihi sama dengan sahih li ghairihi. Jadi misalnya ada suatu masalah, satu hadis. Ada satu hadis, dia datang kepada kita dengan 2 jalur. Dengan apa? 2 jalur. Kalau kita lihat masing-masing, cuma lihat dari satu arah aja, ini rawinya rawi hadis hasan li dzatihi. Alias apa? Dari segi dobat itu apa? Di bawah sedikit dari sahih tadi. Yang satu juga sama juga keadaannya. Ya, rawinya rawi hadis hasan li dzatihi. Kalau kita cuma nengok cuma satu gini, maka dia adalah hadis hasan li dzatihi. Tapi ketika hadis ini ya, ini pembahasannya sama, datang dari 2 jalur, maka ketika dipertemukan dia menjadi kekuatan. Karena apa? Datang dari 2 jalur.
maka hadis hasan li dzatihi tambah hadis hasan li dzatihi sama dengan sahih li ghairihi. Jadi definisi sahih li ghairihi adalah hasan li dzatihi jika dikuatkan dengan hasan li dzatihi yang lain. Itu definisi dari sahih li ghairihi. Jelas? Jelas nih? Nggak masalah kalau misalnya tidak paham tanya. Jelas? Jelas? Ini sebenarnya perlu apa tulis? Tulis kah? Iya, boleh. Misalnya ada hadis dengan permasalahan yang sama. Sebuah hadis. Ya, permasalahan yang sama lah, misalnya membahas tentang suatu ibadah atau suatu perkataan sebagainya gitu ya. Di sini ada jalur, jalur apa nih? Jalur sanad. Jalur apa? Sanad. Misalnya jalur ini sampai kepada anggaplah Abu Dawud. Siapa? Di sini At-Tirmidzi misalnya. Gitu kan? Nah, di sini ada rawi-rawi dari sahabat sampai ke Tirmidzi, dari sahabat sampai ke Tirmidzi. Kalau seandainya kita lihat hanya satu jalur, maka dia hasan li dzatihi. Tapi ketika hadis ini ada jalur yang lain yang juga hasan li dzatihi, maka hasan li dzatihi tambah hasan li dzatihi jadi kuat, naik tingkat jadi sahih li ghairihi. Jelas? Nah, itu dia. Baik, kemudian apa tadi? Definisi apa tadi? Yang berikutnya? Hasan li dzati, hasan li ghairihi. Sebelum kita bahas hasan li ghairihi, kita bahas dhaif dulu. Dhaif itu ada banyak macam. Ada yang dhaif dari segi dhabat, ada yang dari segi adalah, ada yang dari segi syudzud, ada yang dari segi illah dan sebagainya. Dhaif itu ada beberapa jenis. Ada muttarib. Dosa ditulis nanti antum kesulitan. Anda sebutkan ya. Ada muttarib, ada muallal, ada munqati, ada mudallas, ada mursal, ada mu'dal, ada apa lagi? Banyak tuh. Banyak sekali. Maudhu juga bagiannya. Nah, ada dhaif yang dia bermasalah dari segi dhabat. Dari segi adalah, dari segi ketakwaannya, muru'ah dia jaga. Dari segi muru'ah apa? Dijaga. Muru'ah dia jaga. Dari segi agama pun dia jaga. Cuman dia bermasalah dari segi dhabat. Dia bermasalah dari segi apa? Dhabat. Jadi dhabatnya dia itu masuk dalam kategori dhaif. Masuk dalam kategori apa? Dhaif. Kalau seandainya tadi di atas itu masih 60, 70, 80, 90 itu masih rawi hadis hasan. Tapi ketika sudah di bawah hasan, maka dia namanya dhaif. Dhaif dari segi dhabat, bukan dari segi adil tadi. Kalau orang sudah membohong, itu dhaifnya dari segi adalah itu sudah tidak bisa itu. Udah khalas, itu matruk namanya, ditinggalkan. Ada hadis dhaif namanya matruk. Baik. Sekarang kita terfokus sama apa? Sama dhaif dari sisi apa tadi? Dhabat ya. Dia masih punya ketakwaan. Dia orang yang menjaga muru'ah. Tapi dhabatnya apa? Dhaif. Dhabatnya apa? Dhaif. Nah, misalnya ada satu masalah membahas suatu ibadah atau perkataan. Permasalahannya sama. Permasalahan apa? Sama. Dari jalur ini anggaplah sampai ke Imam Tirmidzi. Dari jalur ini anggaplah dari apa? Abu Daud. Rawinya ada salah satu atau semuanya ada yang dhaif. Tapi dhaifnya di sini dalam arti dhaif, ingat, dari sisi dhabat, bukan dari sisi adalah. Kalau dhaifnya dari segi adalah, dari segi adil, ketakwaannya udah bermasalah, maka itu namanya matruk. Ada hadis namanya matruk, udah ditinggal betul-betul. Misalnya berbohong, ataupun misalnya naudzubillah jatuh kepada perbuatan yang dosa-dosa besar, atau membunuh dan sebagainya, itu sudah matruk ya. Karena dia tidak menjaga adalah, tidak menjaga adil. Tapi di sini dia masih ada adalah, masih ada adilnya. Cuman dia masalah dari segi apa tadi? Dhabat. Nah, dari jalur ini dia dhaif dari segi dhabat. Dari jalur ini juga dhaif dari segi
dobat tadi. Kalau seandainya hadis ini cuma satu jalur, tidak bisa diterima karena hadisnya dhaif. Tapi ketika ada yang menguatkan dari segi dhaif yang lain, dhaif yang satu menguatkan yang lainnya, naik tingkat jadi hasan li ghairihi. Gitu ceritanya. Tapi ingat, dhaif dari sisi dobat, ya. Dhaif dari segi dobat itu namanya dhaif munjabir. Dhaif terbagi dua dari segi sifat rawinya, ada dhaif munjabir, ada dhaif yang ghairu munjabir. Kalau dhaif munjabir itu dhaif yang bisa pulih. Kalau dhaif yang ghairu munjabir yang tidak bisa pulih. Dhaif munjabir itu dia bisa pulih ketika dikuatkan dengan dhaif yang lain dari segi dobatnya. Dhaif yang tidak bisa pulih itu yang bermasalah dari sisi adalah. Kalau orang sudah berbohong dan sebagainya, walaupun 5 jalur semuanya dhaif dari segi adalah, khalas la yuqbal, tidak diterima, tidak menguatkan, satu sama lain tidak bisa menguatkan. Yang bisa menguatkan adalah dhaif munjabir jadi hasan li ghairihi. Jelas? Taib. Nah, itu adalah hadis ahad semuanya dari segi tingkatan. Dari segi apa tingkatan. Nah, maka tidak ada melihat jumlah. Tidak ada melihat jumlah. Jumlah itu tujuannya hanya menguatkan satu sama lain aja, itu aja. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Jadi dari mana mereka datangkan hal tersebut? Dari mana mereka datangkan hal tersebut? Baik. Kemudian dhaif, ya. Dhaif. Tadi udah hasan li ghairi sudah. Ya, kemudian dhaif. Dhaif ini, ya, dhaif nanti buat apa, tabelnya panjang. Jadi tadi kita buat misal ahad terbagi 2, ditinjau dari segi turuk jalur terbagi 3, ditinjau dari segi tingkatan terbagi 5. 5 ini nanti dhaif buat cabang lagi di bawah. Dhaif buat cabang banyak, ada muttarif, ada munqati, ada mu'dhal, ada mursal, ada apa lagi? Ini lagi ada mudallas, ada mu'allal, ada syudzud, ada matruk, ada maudhu', ada mungkar, banyak sekali. Itu macam-macam hadis dhaif. Itu ada dalam kitab-kitab mustalahul hadis. Ini kita ngambil potongan-potongannya saja, ya, supaya antum semangat belajar mustalah. Nah, jadi, ya, dhaif itu yang hilang salah satu dari syarat hasan. Singkatnya gitu definisinya. Yang hilang salah satu dari syarat hasan. Syarat hasan ada berapa? 5 tadi kan? Sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syudzud, tidak ada illah. Kalau salah satu aja hilang, jadi dhaif. Kalau dia hilang syarat apa? Ittisalus sanad, ya, maka di sana ada 4 jenis dhaif. Hilang satu syarat. Syarat apa? Ittisalus sanad, maka di sana ada 4 jenis dhaif yang tidak bersambung sanadnya. Ada namanya mursal. Kalau mursal dia dari awal, dari ujung sanad. Kalau saatnya mu'dhal pertengahan sanad, munqati pertengahan sanad. Kalau mu'allaq di awal sanad. Itu 4. Kalau ini harus ditulis nanti panjang dia tulis. Ada dhaif dari segi adalah adil. Ada dhaif dari segi adalah adil. Nanti di sana ada beberapa jenis hadis dhaif, di antaranya maudhu', mungkar, matruk. Ya. Kalau maudhu' itu betul-betul dia berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mut'ah, ya, 1 kali kedudukannya seperti
Al-Husain. Barang siapa mut'ah 2 kali, kedudukannya seperti Al-Hasan. Barang siapa mut'ah 3 kali, maka kedudukannya seperti Al-Husain. Allah, Masya Allah, mantapnya semangat orang mut'ah. Gitu kan? Barang siapa yang mandi junub dengan sebab mut'ah, maka Allah akan ciptakan setiap tetesan dari dari air junub itu, maksudnya air mandinya, malaikat. Ya salam, semangat orang nak mut'ah, gitu kan? Masya Allah. Ini hadis dhaif, hadis maudhu'. Ada matruk, hadis matruk. Ini rawinya memang dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah, tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah, tapi dia pernah berdusta dalam omongan-omongan di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Bukan dusta atas nama Rasulullah. Kalau dusta atas nama Rasulullah tadi hadis maudhu. Tapi kalau misalnya dusta dalam pembicaraan umum dan sebagainya, ini bisa masuk dalam matruk. Atau dia pelaku maksiat yang dosa besar. Dosa besar diantaranya membunuh atau mencuri atau apalagi berzina. Ini matruk. La yunzar. Ya. Ada juga hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang betul-betul dia menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bisa dikatakan mungkar dan lain-lainnya. Kalau seandainya cacat dari segi dobat, maka di sana ada 2 jenis hadis dhaif. Ada dhaif jiddan. Tapi dhaifnya namanya dhaif munjabir. Ada dhaif jiddan di bawah lagi, anjlok. Kalau misalnya zaman sekarang tuh anjlokud dha'f. Udah parah emang zaman sekarang. Orang dhaif zaman dulu, kalau di zaman sekarang mungkin sudah jadi ulama kibar. Ya. Iya. Masya Allah, zaman sekarang itu ya hafalannya di HP, cetak share cari dapat, gitu kan? Tinggal cari di bawah Google dapat. Zaman dulu untuk dapat satu hadis dia mau keliling dunia, kadang harus keliling dunia baru dapat hadis. Imam Ahmad keliling dunia 2 kali untuk mengumpulkan ribuan hadis yang ada dalam musnadnya. Ya, kalau kita dapat jutaan hadis bisa dalam 1 jam, depan HP aja dapat, gitu kan? Tapi keberkahan berbeda sekali dengan ulama zaman dulu. Kemudian kalau seandainya cacat dari segi syudzud, ada namanya hadis syadz. Ada hadis namanya hadis syadz, ya. Hadis syadz. Kalau seandainya thiqah menyelisih thiqah, itu namanya syadz. Ya, kalau misalnya dhaif menyelisih thiqah, itu ya lebih parah lagi. Ya. Kemudian ada, kalau seandainya ada illah, namanya hadis mu'allal, hadis yang ditemukan illah. Kalau seandainya hadis ini tidak bisa ditentukan, dia nih apakah mursal, apakah ini, apakah itu, apakah disandarkan kepada Rasulullah, apakah disandarkan kepada ini, pokoknya goncang, tidak bisa disatukan, namanya hadis muttarib, hadis yang goncang. Kalau hadis ini hadis yang mengandung kesamaran dan sebagainya, itu namanya hadis mudallas. Itu rincian nanti tinggal dipelajari sendiri. Ya, insya Allah ada kan pelajaran mustalah kan? Oh, belum ya? Nanti ada itu insya Allah dari Ustaz Dani, mungkin itu ada pelajaran mustalah. Ada rincian-rinciannya. Ini sekedar intermezzo, muqaddimah supaya ini mustalah ya, Masya Allah. Kita belajar mustalah, ndak mesti jadi Imam Ahmad, ndak mesti. Yang penting tuh ikhwan, ketika antum ngomong ini hadis dhaif, paham maksudnya dhaif itu apa gitu. Ketika ditanya dhaif itu apa? Oh, lemah itu apa maksudnya? Pokoknya Allah, lemah pokoknya. Ketika baca kitab ulama, hadzal hadis mursal. Oh, hadis yang dikirim. Itu bahasa itu cuma sekedar terjemahan. Ini istilah. Ulama itu meletakkan istilah hadis. Istilah yang menurut uruf ahli hadis, mustalahul hadis, istilah hadis. Ya, hadis ini muttarib, oh bergoncang, oh mungkin dia kalau dibaca tuh bergoncang gitu. Waduh, ini kacau nih, jadi kalau baca kitab ulama nanti salah paham. Nggak mesti kita jadi ahli hadis belajar mustalah. Yang penting kalau baca kitab ulama ketika disebutkan hadis munqati, ini hadisnya munqati. Maksudnya apa hadis munqati? Oh, mungkin matanya terpotong. Ini udah bahaya kayak gini. Nah, jadi minimal supaya kita paham maksud ulama ketika ngomong itu tuh apa. Itu aja minimal. Kalau jadi ahli hadis, itu makin top lagi, Masya Allah. Ya. Tapi apa?
Ya minimal dia apa? Sekedar tahu maksud ulama itu apa, itu paling minimal. Jadi belajar mustalah belajar. Thalibul ilmi ya mempelajari semua bidang tapi takhusus dalam satu bidang. Berkata Syekh Ziyad Al-Abadi, ta'allamu fi kulli syai' wa takhassas fi syai'. Belajar pada seluruh bidang tapi takhusus dalam satu bidang. Maksudnya apa? Ketika ilmu-ilmu dasar, ilmu yang dasar-dasar aja, bukan pendalaman. Mustalah belajar, usul fikih belajar, qaid fikih belajar, semua bidang pelajari semuanya. Tapi nanti rinciannya jangan semua kita ambil rinciannya, enggak. Ya, maksud ini sebagian yang lain wawasan. Kemudian antum takhusus di bidang apa? Misalnya antum lebih cenderung kepada akidah, takhusus beratkan dari si akidah, masuk tuh, ya berenang dalam dunia akidah. Jadi belajar semua bidang tapi takhusus dalam satu bidang. Oh, ana cenderung kepada fikih, takhusus dalam bidang fikih. Oh, ana kuat hafalan, ana suka mustalah. Oh, takhusus dalam ilmu hadis. Jadi antum Syekh Albani. Ya. Jadi Syekh Albani Al-Andalusi gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi sekali-kali ada ulama hadis dari Indonesia gitu. Jarang-jarang gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Baik, kemudian tadi kalau mutawatir menunjukkan dua hal apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kalau Mu'tazilah dalam masalah hadis ahad, ya, habis ke depan. Masya Allah. Bisa nggak? Kuat nggak? Oh, bisa. Baik. Hah? Kalau emang nggak bisa nggak? Hah? Pegang kan? Baik. Tadi kalau misalnya hadis mutawatir itu apa? Ilmu dan amal. Kalau hadis ahad menurut ahlu sunnah itu dhon dan amal. Dhon dan al-amal. Baik, itu aja udah. Anda duduk aja. Antum pandai-pandai lah ya. Baik. Jadi dhon dan amal. Hadis ahad menunjukkan dhon dan amal. Dhon di sini artinya apa? Dhon itu artinya ya. Kalau di sini Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan rujhan sihhatu nisbatiha ila man nuqilat anhu. Ya. Dugaan yang kuat akan benarnya penisbatannya kepada orang yang dinukil darinya. Apa tadi? Dugaan yang kuat akan kesohihan penisbatannya kepada orang yang dinukil darinya. Ulangi apa tadi? Dugaan yang kuat akan kesohihan penisbatannya kepada orang yang dinukil darinya. Gitu ya. Kalau mutawatir itu apa? Al-ilm, ya kan? Kalau dhon itu apa? Kalau apa? Kalau hadis ahad apa? Al-dhon. Ya, kalau dhon. Kalau misalnya ilm itu tadi kita bilang 100%. Kalau al-dhon di sini 90%. Karena bagaimanapun ulama itu berusaha, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini berijtihad. Ini berijtihad. Terkadang memang terjadi ada hadis sahih sebagian ulama mendhaifkan. Ada hadis hasan, ada hadis dhaif sebagian ulama mensahihkan. Ada hadis sahih sebagian ulama mendhaifkan. Jadi sehingga ada terjadi. Ya. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apakah dengan sebab itu kita tidak mengamalkan hadis ahad?
Tetap ulama itu dalam membuat kaidah itu ketat. Tadi seperti yang Anda bilang tadi, kefikohan mereka kalau dibanding sama kita 1/20 orang kali. Ya, 1/20 orang atau 1/15 atau 1/10 mungkin seperti itu. Kejujurannya luar biasa. Makanan mereka jaga. Tutur kata mereka jaga. Ibadah mereka jaga. Dalam masalah ibadah luar biasa. Ya. Pada suatu hari ada seorang ahli hadis yang nginap di tempatnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad menyediakan ketika di sepertiga malam air untuk berwudu. Ketika di pagi Imam Ahmad lihat, loh kok airnya masih ada. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, sahibul hadis laisa lahu wirdun fil lail. Orang yang menisbatkan kepada hadis tapi tidak ada kebiasaan untuk salat malam di sepertiga malam, beliau mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Kemudian orang yang tadi punya alasan dan alasan itu bisa dibenarkan. Saya ini seorang musafir wahai imam. Nah, sehingga musafir kan gitu. Sehingga jadi masing-masing ahli hadis itu mereka menjaga sholat malamnya, sholat witir itu dijaga. Ya. Jadi orang kalau misalnya udah ninggalin sholat witir di zaman itu, ya, dhaif. Ya Allah, nahnu hadza du'afa. Kita ni dhaif semua sudah. Kalau di mata mereka, malas dhaif sudah. Ya, dhaif. Kemudian di antara ya sikap tidak menjaga muru'ah adalah terlalu berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Walaupun mubah, tapi kalau terlalu sering bisa didhaifkan. Lihat kayak gini. Bayangkan, terlalu sering dalam sesuatu yang mubah bisa didhaifkan. Jadi kalau misalnya kita di zaman dulu kita main bola terlalu sering, kalau sekali-kali mungkin tidak masalah gitu kan. Terlalu sering ya, ketemu sama Imam Ahmad. Allah tidak paham apa yang akan terjadi. Antum dhaif. La aqbal haditsak. Tidak terima hadis antum. Jadi seperti itu, ketat. Ya ketat. Ya. Maka hadis yang ahad tetap tetap diterima. Jadi al-dhann kemudian menunjukkan amal. Kalau Mu'tazilah hadis ini dhann dari sisi ini sama dengan kita, tapi dia mengatakan la yu'mal. Mu'tazilah mengatakan la yu'mal, tidak diamalkan. Kalau Ahlus Sunnah adh-dhann wal amal. Ada Mu'tazilah adh-dhann la yu'mal. Itu perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dalam mensikapi hadis ahad. Saya ulangi, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menunjukkan dhann dan amal. Kalau Mu'tazilah menunjukkan dhann tapi tidak diamalkan. Ya, hadis ahad itu ya tingkatannya masing-masing pun berbeda-beda. Yang satu sahih li dzatihi, yang satu sahih li ghairihi, yang satu hasan li dzatihi, yang satu hasan li ghairihi. Kemudian dari segi dia ketika masuk hadis itu, ya kalau seandainya diriwayatkan 3 orang itu lebih kuat daripada 2 orang. 2 orang lebih kuat daripada 1 orang. Kemudian kalau 1 orang pun ketika rawinya adalah orang yang tingkatannya huffaz, orang yang hafid, yang rawi-rawinya adalah orang yang kuat-kuat, atau dia masuk dalam ya bukunya Imam Bukhari walaupun 1 orang gharib misalnya, hadis ahad yang masuk dalam kategori gharib, tapi dia masuk dalam kitabnya Imam Bukhari, itu langsung naik tingkat menjadi al-ilm. Yang tadinya dhann naik tingkat jadi al-ilm. Rincian-rincian seperti ini tidak dipandang sama Mu'tazilah. Pokoknya saklek. Hadis ahad tidak diamalkan dalam masalah akidah. Ya. Tapi kalau misalnya Imam Mu'tazilah sendiri juga mereka goncang juga. Ada yang mengatakan la yu'mal, tidak diamalkan semua sisi, mau ibadah ataupun akidah. Ada yang mengatakan dalam masalah akidah, tapi lebih banyak mereka mengatakan dalam masalah akidah tidak, dalam masalah ibadah diamalkan. Padahal Islam ini kan sempurna semuanya. Udkhul ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman. Ini orang udah beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara keseluruhan. Udah masuk Islam, disuruh masuk Islam lagi. Ya, maksudnya apa? Jadi maksudnya akidah, ibadah, muamalah, akhlak itu semuanya
Islam. Kok bisa membedakan hadis ahad itu dalam masalah akidah tidak diterima, dalam masalah ibadah diterima? Anda bedakan apa di sini? Itu semuanya agama Islam. Itu semuanya apa? Agama Islam. Kok percaya sabda Nabi yang jalurnya ahad untuk dalam masalah fikih, sedangkan dalam masalah akidah tidak diamalkan? Padahal dalam masalah akidah, dalam permasalahan akidah rata-rata permasalahannya disepakati. Dalam masalah fikih justru permasalahannya banyak khilafiyah. Kenapa Anda ya lebih memilih diamalkan dalam masalah fikih yang terjadi khilafiyah daripada yang permasalahan yang sudah disepakati oleh para ulama? Kan gitu kan? Nah ini aneh tapi nyata, begitulah dia. Nah itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mensikapi hadis ahad. Wallahu a'lam. Ini sampai jam berapa ya taklimnya? Udah kan? Ya, kalau sampai selesai ini masih panjang semua. Baik. Mungkin sampai sini aja. Kalau seandainya ada yang diskusi yang ingin disampaikan, dipersilakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya dan apa yang Ustaz sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kepada Fatullah yang ingin bertanya, boleh langsung atau yang kalau ada yang malu bisa lewat kertas. Nah, untuk yang 5 syarat diterimanya hadis, para ulama bisa sebutkan satu ulama. apa? Satu ulama yang menyebutkan 5 syarat diterimanya hadis. Itu ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, kemudian Ibnu Katsir dalam kitabnya Ba'ithul Hathith, kemudian dalam kitab-kitab yang lain yang lebih mendalam, juga dalam Muqaddimah Ibnu Salah juga disebutkan hal-hal tersebut. Kemudian Tadribur Rawi dan lain-lain dalam kitab-kitab ulama yang membahas dalam mustalah hadis disebutkan syarat-syarat diterimanya hadis itu ada 5. Syarat-syarat diterimanya hadis ada 5. Ya. Ada pun Mu'tazilah menambahkan jumlah dan sebagainya, itu ya mereka syudzud. Mereka apa? Syudzud, menyelisihi ya ijma' ahli hadis. Seperti itu. Baik. Yang Ada lagi? ya. Kalau mengamalkan hadis dhaif, apakah ada ketentuan atau? Baik, untuk hadis dhaif, maka ya kalau misalnya untuk di sana ada dua sikap di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak diterima secara total. Tidak diterima secara total. Yang kedua, dia bisa diamalkan dengan syarat. Tapi syaratnya kalau Anda rincikan, Anda takut antum bingung. Ada dalam kitab Mustalah Hadis karangan Syekh Utsaimin. Di antaranya adalah ketika hadis itu ya, tidak masalah kan Anda terangkan. Tidak apa. Pertama, syaratnya adalah dhaifnya tidak keterlaluan. Dhaifnya tidak keterlaluan, bukan dhaif jiddan atau dhaif dari segi adalah atau dari segi maknanya sudah mungkar. Bukan yang itu. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, asal pengamalan hadis tersebut ada, baik dalam masalah targhib motivasi atau tarhib menakut-nakuti. Contoh misalnya gini lah ya. Contoh, Ana ambil contoh bahwa dalam masalah targhib motivasi, Ana ambil contoh. Ana tidak punya contoh hadis, tapi anggap gini. Ada hadis sahih, ada hadis yang sahih bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anggaplah ada hadis dhaif, ini anggap ya. Ana pun tidak tahu juga, ini anggap aja. Anggap ada hadis dhaif menerangkan 2 rakaat sebelum fajar bagi yang mengamalkan dapat syafaat. Misalnya ada hadis dhaif yang seperti itu. Maka ana mau tanya, asal pengamalan sholat 2 rakaat ada? Ada. Hadis yang sahih itu ada kan?
Ada. Cuman permasalahan hadis yang kedua ini apa? Dhaif. Dapat syafaat gitu kan? Dhaif dia hadisnya. Maka dia mengamalkan, masalah enggak? Enggak masalah karena asal pengamalannya ada. Kalau ternyata hadis itu kekeliruan para ulama salah menghukumi asalnya itu sahih dihukumi dhaif misalnya, sehingga orang taunya dhaif, ya, maka dia dapat dua keutamaan, dapat syafaat sama lebih baik daripada dunia dan si isinya. Kalau seandainya hadis itu ternyata benar-benar dhaif, enggak masalah juga, dapat keutamaan lebih baik dari dunia dan si isinya. Jadi asal pengamalan apa? Ada. Atau dalam masalah tarhib, menakut-nakuti. Dalam masalah apa? Tarhib, menakut-nakuti. Contoh, ghibah itu ya dilarang di Al-Qur'an, ada kan? Ada. Dalam hadis juga ada. Rasulullah SAW jalan-jalan ke neraka melihat ada suatu kaum diberikan kuku dari tembaga panjang-panjang mencakar-cakar dirinya sampai mereka cakar sampai kelihatan jantungnya. Kan gitu kan? Ini hadis-hadis sahih. Ada hadis yang sahih yang lain bahwa orang yang ghibah itu makan daging saudaranya sendiri. Ya. Kemudian pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau seandainya ucapan ghibah ini mencampuri lautan, maka lautan akan berubah warna dan aromanya. Rasulullah bilang. Ketika itu Aisyah terjatuh. Ya. Walaupun itu tidak membuat kita mencela Aisyah, manusia kadang jatuh kan gitu. Ini hadis-hadisnya apa? Sahih ya enggak? Anggaplah ada hadis dhaif. Ini kita bicara anggap ya, bukan berarti ana buat hadis palsu. Ini cuma buat contoh aja. Anggaplah ada hadis dhaif. Ya. Anggaplah ada hadis dhaif bahwa orang yang ghibah itu misalnya mendapatkan ancaman minum darah di neraka jahanam misalnya. Hadis itu apa? Dhaif. Tapi ketika kita ninggalkan ghibah, masalah enggak? Ya? Enggak masalah kan? Sehingga apa? Kita betul-betul meninggalkan itu karena hadis yang sahih, ya. Kalau seandainya yang dhaif itu benar-benar ternyata itu ada mungkin kekeliruan ulama menghukumi ternyata pada asalnya sahih, ya. Dia sudah aman karena memang dia sudah meninggalkan ghibah, ya. Kalau ternyata hadis itu dhaif pun, dia pun tidak kena ancaman, tidak kena cakar-cakar itu dan sebagainya, dan tidak makan daging saudaranya sendiri karena asal larangannya ada. Jelas? Jelasnya? Kemudian yang syarat yang ketiga, jangan meyakini bahwa hadis tersebut perkataan Nabi. Cukup mengabarkan saja untuk motivasi dan targhib. Tapi ingat, asal pengamalannya apa? Ada. Ingat apa? Asal pengamalan atau asal pelarangannya ada. Jangan kita langsung buat-buat. Barang siapa yang ngucapin la ilaha illallah, maka Allah akan ciptakan burung yang paruhnya dari emas, bulunya dari intan. Ini apa-apaan kan gitu. Ya, ini betul-betul ini kalau ini bukan dhaif, ini maudhu. Itu beda lagi tuh. Atau misalnya suatu permasalahan asalnya ndak ada, dia berdiri sendiri. Permasalahannya apa? Berdiri sendiri. Ini apa? Sudah memang ditolak. Ya, jelas semuanya? Jelas enggak? Ya. Jadi secara umum hadis dhaif enggak bisa diamalkan. Tapi tadi ya terkadang ada sebagian ulama yang mengamalkan tapi dengan 3 syarat tadi. Pertama, dhaifnya tidak parah. Kedua, asal pengamalannya atau asal pelarangannya apa? Ada. Kalau diamalkan, memang dia mengamalkan ada hadis yang sahih. Kalau larangan, memang dia tinggalkan ada juga hadis yang sahihnya. Hadis yang dhaifnya, kalau dia sebuah motivasi, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak pun dapat yang lain. Kalau larangan, dia sudah meninggalkan, dia sudah aman dari ancaman A, B, C. Ya. Kalau seandainya hadisnya sahih, lepas juga ancaman yang D kan gitu kan. Kalau ternyata dhaif, benar-benar dhaif, yang D enggak dapat, yang D memang sudah enggak dapat, yang A, B, C dan sebagainya juga enggak dapat. Karena apa? Karena dia sudah meninggalkan. Jelas enggak? Jelas? Paham? Jelas atau enggak? Ya, mudah-mudahan paham. Jazakallahu khairan.
atas jawabannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Tafadhal. Betul, yang tidak paham. Ya, yang ingin tidak paham. Masih ingin paham. Betul. Mana kalau yang hadis kata-kata ada hadis ini goib, tapi maknanya benar gitu kan? Ya. Ada sebagian maknanya benar itu termasuk hadis goib absolut. Ya, kadang gitu. Kadang sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif tapi maknanya benar. Ya, jadi asalnya ada. Gini misalnya di dalam Al-Qur'an, misalnya ada suatu pembahasan tentang akidah lah, anggaplah tentang akidah dan sebagainya. Kemudian dalam sebuah kitab entah ulama entah apa semacam, ya, di situ ada hadis dhaif. Tapi maknanya itu benar, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis yang lain dan sebagainya. Maka apa? Ulama kadang mengatakan hadis ini nih dhaif, cuman maknanya benar gitu. Terkadang seperti itu. Jadi memang ya, kalau seandainya asal makna umumnya itu di dalam Al-Quran ada atau dalam hadis yang sahihnya ada, amalkan, tidak masalah. Ya, jadi terkadang ada seperti itu. Hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Kadang terjadi seperti itu. Ya. Kan di sini kan ada yang namanya adil. Contoh bagaimana cara menjaga wibawa itu bagaimana Ustaz? Contoh-contohnya. Baik, contohnya ketika kita mencocokkan uruf setempat. Uruf itu apa? Kebiasaan setempat. Thalibul ilmi itu urufnya di tempat itu apa? Ana kalau di Yaman pakai celana kayak gini, ya, itu diomelin, celana kayak antum gitu, diomelin. Hai, antum thalibul ilmi pakai celana kayak gitu. Kami di sana, ya, pakai dalamnya udahlah celana kayak gitu, tambah sarung, tambah jubah. Nah, udah itu thalibul ilmi kayak gitu. Kalau saat di kamar pakai kaos, ya, mau buka baju, kita punya cara buka bajunya. Pertama masukkan, ya, keluarkan tangan. Kalau buka baju, ganti baju, buka dulu sini dulu kanan, set gini. Habis itu tangan yang satu masuk ke baju satu, kemudian lepas pelan-pelan, set sehingga badan tidak kelihatan. Buka badan di depan kawan-kawan, itu apa? Merusak muru'ah. Kami menjaga dulu kayak gitu-gitu. Iya. Makanya kita dalam satu kamar pun laki-laki dengan laki-laki, tidak ada nampak badan kawan kita, tidak tahu kita badannya kayak apa. Karena kami menjaga muru'ah. Itu diantara, itu uruf. Ketika anak awal-awal ke Indonesia, ya, dalam rapat apel jama'i pakai sarung, yang lain pakai seragam, anak pakai sarung seorang. Main bola, kalau di Yaman main bola, anak pakai sarung. Kami itu kalau main bola itu sarung sampai lutut. Ya, waktu awal-awal datang sini, anak masih pakai sarung. Cuma lama-lama, ya Allah, sampai kapan beda seorang itu, gitu kan? Memang urufnya beda. Urufnya apa? Berbeda. Uruf berbeda. Kemudian kalau di Yaman itu pakai sorban, anak di Yaman pakai sorban. Sorban masih ada di rumah, ya. Kemudian ketika di Indonesia kalau pakai sorban kok rasanya tidak akrab dengan masyarakat dan sebagainya. Akhirnya pakai songkok. Ya. Dulu anak awal-awal sering pakai songkok, pakai sarung dan sebagainya. Sekarang anak udah sering pakai jubah dan sebagainya. Situ. Jadi masing-masing muru'ah di tempat itu berbeda-beda. Kemudian juga kalau makan, minum, tangan kanan, tangan kiri merusak muru'ah walaupun makruh, tapi merusak muru'ah. Bertanya, Zat, ingin bertanya Zat, wah ini khawarij muru'ah, ini merusak muru'ah nih. Tanya Zat, bukan gini, tangan kanan. Nah, seperti itu. Itu juga banyak hal-hal itu. Ya, banyak hal-hal seperti itu. Jadi ada etika-etika dalam belajar dan sebagainya. Dalam bertanya pun, kami kalau bertanya sama seorang syekh, itu ada caranya. Afwan syekh, samihni an as'alaka. Barakallahu fik. Jadi kita minta izin, syekh izin mau bertanya, barakallahu fik. Tafadhal. Baik. Saya mendengar bahwa gini, afidni barakallahu fik. Nah, seperti itu. Jadi kita pun bertanya pun seperti itu. Ya. Kadang kami kalau misalnya datang kepada seorang syekh, salaman, cepakat cepiki, kami cium keningnya. Itu cara kami ketika bertemu dengan syekh. Kalau sama anak janganlah begitu. Biasa. Ya. Anak bukan syekh. Santai-santai aja. Biasa-biasa aja. Ya.
Kan seperti itu. Jadi ada etika-etika dan sebagainya ketika kita sama ulama sama ini itu ada apa? Ada cara-cara dan sebagainya. Seperti itu. Kami di sana sampai main bola pun pakai sarung. Ketika enggak pakai sarung, ya Allah ini enggak jaga muru'ah. Kayak gitu langsung seperti itu. Seperti itu, Masya Allah. Kami dulu seperti itu. Nah, ada yang lain? Nah, betul. Kalau ada yang masih bertanya, kalau mencium tangan guru, usahakan dijauhin. Kalau mencium orang tua, jadi gini, ketika kita mencium sama guru, sama orang tua ada unsur ta'zim, tapi ta'zim sesuai kadar. Menghormati artinya menghormati sesuai kadar. Kalau kita menghormati orang tua itu apa? Karena dari sisi dia adalah orang tua kita yang melahirkan kita dan dia lebih tua daripada kita dan dia punya jasa sama kita dari sisi itu. Kalau sama guru itu dari sisi apa? Dari sisi ilmu. Kalau seandainya guru itu dari segi ilmu itu ibadah dari sisi ini. Ketika kita cium nanti khawatir dia nanti ya menghantarkannya kepada ujub. Ini nih orang-orang cium tangan nih. Bahaya kayak gitu. Bahkan ada seorang dai menyimpang gara-gara dicium tangan. Ada. Awalan dia ahlu sunnah. Tapi karena apa? Karena orang-orang mencium tangan dan sebagainya. Akhirnya apa? Lama-lama, ini ana nih, udah lama-lama akhirnya jadi berubah. Terjadi kayak gitu. Jadi ya, ketika tangan seorang dai dicium, itu bisa menghantarkan kepada ujub. Kalau sama orang tua, apakah ujub orang tuanya? Memang dia itu anaknya gitu, Pak. Anaknya menghormati untuk uruf yang seperti itu. Ya. Adapun mencium kaki ibu tidak salah, tidak baik, tidak boleh. Cium tangan aja cukup, cium tangan dan itu pun kita angkat tangannya, jangan terlalu menunduk ke bawah, itu juga tidak boleh. Ya. Adapun mencium kening ulama itu uruf ahlus sunnah wal jamaah zaman dulu juga udah dikenal. Seperti Ibnu Katsir ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia, dicium keningnya. Ulama-ulama pada cium kening Syekhul Islam itu biasa. Itu etika. Dan anak juga kalau sama Syekh di Yaman ketika itu kalau misalnya lagi pas awal ketemu cium apa? Salaman, pipi ketemu pipi, kemudian cium kepalanya atau keningnya. Biasa kayak gitu. Ya. Nah. Apa? Nggak masalah, labas. Kalau seandainya anak, kalau pribadi ya, kalau misalnya anak ngajar anak kecil gitu, masih kecil cium tangan anak biarkan, karena anak anggap ini anak kecil kepada orang tua. Tapi kalau seandainya antum cium tangan anak, karena ini bisa menghantarkan kepada ujub. Anak kecil cium tangan anak tidak ada menghantarkan kepada ujub, tidak ada. Anak kecil, ya enggak. Dan kami pun ketika di Yaman dan ulama-ulama di Yaman itu biasa. Di Yaman itu, ya, kalau sama anak kecil caranya apa? Kita cium tangan dia dulu, nanti dia cium tangan kita. Itu biasa. Kalau anak kecil sama orang tua biasa kayak gitu. Tapi kita sama guru kita tidak ada cium tangan, tidak ada. Mereka mengingkari itu perbuatan yang mungkar, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau anak kecil cium tangan kita, lah bahasa anak kecil cium tangan ngajar. Bahkan kalau antum mengajar anak kecil yang TK kecil-kecil itu mereka cium tangan, tidak masalah. Tapi orang yang udah gede, SMA, SMP, bahkan orang tua cium tangan, lah. Terkadang terjadi seperti itu. Anak tidak sadar datang ke sebuah tempat begini, tidak sadar langsung nempel aja ke hidungnya. Allahu Akbar. Tidak boleh. Itu bisa membuat ini. Nah, gitu. Bahaya. Membuat seorang dai itu bisa lupa daratan. Ujub. Karena seorang dai itu harus menjaga keikhlasannya, menjaga hatinya. Ya, karena kalau misalnya dia sudah ujub dengan ilmunya, dia bisa masuk neraka duluan sebelum penyembah berhala. Ah, itu khawatir dari sisi itu. Ya, jelasin ya. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Nah, mungkin masih ada lagi. Nah, masih ada. Fadhil. Misal anak hidup di zaman Ibnu Katsir nih. Bisa. Baik, ada nih genah nih di masyarakat diterimanya nih. Akad nih dari anak nih. Masalah suram ya gitu kayak mantan mana.
Kalau seandainya di sana ulama ada merincikan orang yang bertobat dari dosa besar apakah bisa diterima. Kalau seandainya ketika tobatnya jelas, ya tanda-tanda keistiqomahan udah jelas, tanda-tanda kebaikan udah jelas, maka bisa diterima. Maka dia berubah dari rusak adalahnya menjadi baik adalahnya, bisa. Tapi ulama berselisih pendapat kalau seandainya dia itu dulu dhaifnya dari segi kebohongan atas nama Rasulullah. Ini ulama susah untuk memaafkan orang kayak gini. Ya, misalnya orang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Barang siapa yang makan dibilang al-badhinjan dawa'un min kulli da'. Terong adalah obat segala penyakit. Misal, hadis ini maudhu, berkata atas nama Rasulullah SAW. Ya, berkata atas nama Rasulullah SAW, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kan seperti kan? Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin, gitu kan? Cintailah, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ini hadis maudhu. Nah, ulama dalam masalah ini yang berbohong atas nama Nabi, ini yang diperselisihkan pada ulama. Ada yang mengatakan tidak bisa diterima tobatnya, udah urusan di semua Allah SWT. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan dia bisa terima kalau memang dia jelas-jelas telah bertobat atas perbuatan dan dia menerangkan taubatnya dia, bahwasanya dia benar-benar tobat dari kebohongan yang pernah dia lakukan. Anggap Syiah tobat dari Syiahnya menuju Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bagi yang pendapat yang kedua tadi, maka apa dilihat betul-betul tidak dia tobatnya nih. Ya, karena apa? Berbohong atas nama Rasulullah ini urusannya besar. Karena ini apa? Bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal, bisa membuat akidah baru dan sebagainya. Maka dilihat dia betul-betul tobat atau tidak. Karena bagaimana perbuatan dia atas Islam ini sudah berbahaya. Hadis-hadis yang dibuat dia sampai orang menyimpang sebagainya, ini udah akibatnya udah bahaya. Nah, di sini ulama ada yang mengatakan ditolak masalah dia tobat urusannya sama Allah SWT. Adapun masalah yang lainnya, maka pendapat yang lainnya itu kalau seandainya dia lurus benar-benar tobatnya benar dan sebagainya, maka tetap bisa diterima. Wallah alam, itu rincian dalam kitab-kitab mustalah hadis. Sekali lagi jazakallahu khairan. Mungkin kita cukupkan sampai sini karena waktu tidak memadai. Mungkin boleh tutup Ustaz. Taib. Sebelum tutup, pesan ana untuk terus bersungguh-sungguh dalam belajar. Tapi sebelum mempelajari semua bidang ilmu, maka kuasai bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab, kita akan menguasai banyak bidang ilmu. Jadi pintu ilmu semuanya itu bahasa Arab. Ketika pintu itu sudah terbuka, maka terbukalah pintu-pintu yang lain. Maka semangat dalam belajar bahasa Arab. Alhamdulillah media dan tempat di sini mendukung untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu mudah, tapi banyak orang yang tidak sabar. Ya. Cukup bersabar saja, insya Allah dia akan dimudahkan. Maka ya belajar sungguh-sungguh, belajar bahasa Arab, insya Allah pintu-pintu yang lain akan terbuka. Sampai ini saja yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.